Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Integrated Learning 3 SMP Regina Paci Surakarta. Dengan aku, host kesayangan sejuta umat, Ramira Minerva Sarafina dari kelas 8D nomor urut 31. Sebelum kita mulai, gimana nih kabar penonton semuanya? Masih di rumah aja atau udah ketemu hangout sama teman-teman untuk memecah celengan rindu? Ingat, prokes ya. Oh iya, tentu aja talk show kita kali ini gak akan ada warnanya kalau nggak ada narasumber yang kebetulan dari 8D juga nih. Jadi langsung aja kita panggil ketiga narasumber kita yang kece-kece abis. Ada Niel, Kenisa, dan juga Leo. Hai, aku Pascalia Kenisa Putri, panggil Kenisa aja dan aku nomor absen 29. Halo, kalau aku Nathaniel Pradana Putra Susanto, panggil aja Niel, nomor absen 27. Hai guys, aku Kristan Leonardo Yobe Hendrawan, panggil aja Leon, nomor urut 12. Salam kenal semuanya. Oke. Salam kenal. Nah, bagi yang udah baca judul dan topik, pastinya udah tahu dong kalau kita hari ini akan ngobrolin soal inovasi di antara generasi muda kayak kita gini nih. Enggak jauh dari kata inovasi. Menurut ketiga narasumber kita di sini, arti dari inovasi dan juga sejahtera itu sendiri apa ya? Mungkin bisa dimulai dari Niel dulu. Kalau dari aku, sejahtera dan inovasi. Dua kata ini saling berhubungan satu sama lain. Di mana sejahtera adalah hal yang kita rasakan berkat adanya inovasi. Jika inovasi kita mengarah ke hal yang positif, maka tentunya kita akan telah membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang baru. Nah, aku mungkin akan menjabarkan dikit penyanyial ya. Jadi sejahtera adalah di mana keadaan yang kita alami itu keadaan yang tentram dan bahagia. Yes, aku lanjutin ya. Sementara inovasi adalah pembaharuan dari berbagai sumber daya. Sehingga, sebagai sumber daya tersebut bisa memiliki manfaat yang lebih bagi manusia. Jadi kalau disatukan, sebenarnya mengartikan hal yang sama ya, bahwa sejahtera ada ketika inovasi terciptakan. Benar banget. Lalu seperti yang tadi sempat disinggung Niel ya, bahwa kedua hal tersebut ada korelasi, ada hubungannya. Nah, kalau menurut Kenisa, Leon, dan Niel, apa yang menghubungkan inovasi dan juga kesejahteraan masyarakat? Kalau dari aku kembali lagi ya, bahwa sejahtera itu dari kehidupan kita yang sejahtera dan bahagia. Jika kita tidak bahagia dan sejahtera, bagaimana kita bisa berpikir untuk membuat inovasi atau ide-ide yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu nilai yang bisa berguna? Untuk aku kebalikannya Kenisa nih. Inovasi dan kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana kesejahteraan masyarakat bisa diatur berkat adanya inovasi. Kalau aku mau memberikan contoh dari penjelasan Leon aja ya, misal kita membuat inovasi untuk menanam tanaman di tempat sempit. Nah, dengan adanya inovasi ini pasti banyak masyarakat yang merasa terbantu, karena kita juga sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi mereka. Dengan ini kesejahteraan masyarakat seiring waktu juga meningkat, gitu sih menurut aku. Oke, bisa dilihat ya teman-teman bahwa ada berbagai perspektif yang bisa kita dapatkan di talk show kali ini, sehingga kita juga bisa mendapatkan beberapa inspirasi dan pemahaman yang berbeda, termasuk dari korelasi antara inovasi dengan kesejahteraan ini. Lalu apa aja sih contoh inovasi yang original diciptakan oleh anak bangsa? Kali ini kita akan membahas inovasi dari mahasiswa Unisya Banda Aceh. Sebuah game bertemakan lalu lintas yang mengajak generasi muda untuk patuh terhadap peraturan. Kita tahu bahwa banyak sekali penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, salah satunya kurangnya pemahaman remaja dalam menyikapi peraturan. Game ini akan memudahkan remaja dalam memahami apa aja sih peraturan yang harus kita taati saat berkendara. Jika dikaitkan 4 mata pelajaran yang kita ambil nih, ada apa aja ya Leon dan Kenisa? Ya, ada informatika, PPKN, PJOK, dan agama. Mungkin bagi pemirsa yang mikir nih, itu 4 mapel gabungin jadi apa? Di informatika kita membuat penggunaan aplikasi seiring berkembangnya zaman. Lalu untuk PPKN kita muncul pembahasan tentang undang-undang. Apa saja yang mengatur peraturan dan hukum pada saat berkendara. Benar, dan untuk PJOK kita membuat peraturan-peraturan apa saja sih yang harus kita taati saat sedang berkendara. Dan yang terakhir agama, kita membahas tentang perutusan murid Yesus yang dimana membawa kesejahteraan dan merubah hidup sesama menjadi lebih baik. Kalau dilihat kembali berdasarkan materi, keempat mapel tersebut memang berkesinambungan loh teman-teman. Sekarang kita mulai masuk di pertanyaan yang lebih kompleks nih. Menurut kalian, inovasi yang diciptakan ini bisa menimbulkan masalah atau mungkin sisi negatifnya gitu?
Ada nggak ya? Kalau dilihat dari kacamata materi PJOK kita nih, sekarang kan banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada para remaja. Permasalahannya adalah, apakah aplikasi tersebut menjadikan pengguna untuk bisa mengetahui keseluruhan dasar-dasar berlalu lintas dengan baik? Kalau mapel PPKN sendiri nih mirip-mirip sama penjelasannya Kenisa tadi. Jika game ini melanggar UUD, tentunya game ini tidak akan berguna bagi masyarakat. Tambah lagi mungkin masyarakat hanya bermain, tidak tahu maksud dari gamenya. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan inovasi ini. Apakah kita harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk informatika kita akan lebih bahas ke sisi teknis saja. Apakah inovasi game ini akan berjalan dengan baik saat digunakan? Banyak sekali developer game yang merancang game ini dengan tidak maksimal, sehingga menyebabkan beberapa lag atau masalah. Jika game tidak berjalan dengan baik, mungkin sangat berpengaruh pada performa dalam aplikasi dan bagi para pengguna. Nah, untuk MC-nya sendiri nih, ada nggak sih hal yang mengganjal dari inovasi ini? Aduh, kalau menurut saya sih ya, saya cukup meragukan apakah inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa tentang pengetahuan berlalu lintas ini bisa memberikan dampak positif khususnya bagi generasi muda. Nah, maka dari itu kita akan menelah juga solusi-solusi yang bisa dilaksanakan untuk mencegah keraguan-keraguan tadi muncul. Ya, seperti kata Kenisa ya, setelah mendengar masalah tersebut, sepertinya kita harus melakukan beberapa tindakan. Contohnya melakukan sosialisasi kepada generasi muda seberapa pentingnya sih peraturan lalu lintas, bisa melalui poster, media sosial, atau webinar. Dan juga mungkin kita bisa menyebarkan hal ini dengan mengajarkan kepada semua orang bahwa tindakan yang kita lakukan ini benar atau tidak, sebagai bentuk tugas putusan Yesus Kristus. Namun dengan inovasi di atas, kita bisa mendukung dengan cara menggunakan atau menyebarluaskan inovasi. Wah, kalau masalah kesempurnaan inovasi gimana? Apakah kalian sudah yakin bahwa inovasi seperti yang sudah dijabarkan tadi bisa memajukan kesejahteraan bersama? Kita ambil aja contoh di atas. Dengan kita menggunakan, mengikuti, bahkan melaksanakan apa yang termuat pada game tersebut, mungkin nantinya masyarakat akan mulai sadar bahwa pentingnya keselamatan saat berkendara. Dengan begitu, masyarakat nanti juga bisa menghargai pengendara lain atau pengguna jalan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan mematuhi peraturan nantinya, kesejahteraan masyarakat sharing waktu juga akan meningkat berkat adanya sikap masyarakat yang terbuka terhadap peraturan yang ada. Benar sih, benar banget. Oh iya, sebelum sampai di akhir acara banget nih, teman-teman pemirsa semuanya bisa bantu dukung kami dengan memberikan like, subscribe channel ini, dan share ke semua teman dan kerabat. Oke, kita masuk ke segmen terakhir yaitu inspirasi dan motivasi. Mungkin bisa di-share nih kata-kata terakhir dari kalian yang akan sangat berguna bagi teman-teman yang sampai saat ini masih stay tune. Ya, mungkin kita tidak bisa ikut secara langsung dalam mengembangkan suatu inovasi, tapi kita bisa mengajak diri kita sendiri untuk menciptakan inovasi kita sendiri. Karena mungkin kita merasa tidak bisa ikut mengembangkan inovasi yang diri kita sendiri belum kuasai. Itu wajar teman-teman. Tapi bukan berarti kita berhenti mengembangkan kemampuan kita. Nah, kalau dari aku sendiri, kita harus mulai berinovasi dari apa yang kita bisa. Jika kita menguasai teknik, mungkin kita bisa membuat transportasi yang lebih canggih. Jika kita ahli dalam bidang AI, kita bisa membuat inovasi seperti komunikasi melalui hologram dan sebagainya. Intinya kita jangan memaksakan kemampuan kita, tetapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi intinya peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Wah, dicatat ya teman-teman bahwa kita nggak boleh berhenti mengembangkan diri karena kita-kita ini adalah kunci dari kemerdekaan bangsa untuk diteruskan ke depannya. Terima kasih telah mengikuti talk show singkat dari kami. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Salam Servia.